Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Farida dengan NIM 011024011110. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2, juga dari kelas 2D. Nah, video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yang mana nanti dalam video ini saya akan mereview atau mengulas sedikit kembali mengenai materi atau pembelajaran yang telah terlaksana, yaitu dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Nah, untuk itu pembahasan pertama ini pastinya diawali dengan definisi pendidikan Islam. Nah, jadi teman-teman kurang lebih definisi dari pendidikan Islam ini merupakan suatu pengembangan atau pendidikan yang mana pastinya dan bertujuan tidak hanya untuk di dunia saja, tetapi juga untuk akhirat gitu teman-teman. Karena sesuai dengan judulnya pendidikan Islam, yang pastinya pendidikan Islam ini tidak hanya bertujuan untuk pengetahuan atau misalkan untuk kemanfaatan di dunia ini saja, tapi juga untuk di akhirat kelak. Terus juga ruang lingkupnya, pastinya ruang lingkup pendidikan Islam ini pasti dari tujuannya ya, tujuannya pastinya membentuk karakter seorang manusia itu yang beriman, berilmu, bertawakal dan lainnya. Terus juga dari metode pembelajarannya pasti sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam. Terus juga apa sih hubungannya dengan apa pendidikan Islam dan ilmu lain, pastinya sangat bersangkut paut gitu, apalagi dengan ilmu agama pastinya, karena kan dalam ilmu agama ini pasti mempelajari dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu dari Al-Quran, hadis, ijma dan juga kias. Terus juga apakah ada sangkut pautnya dengan ilmu umum? Nah, tentu ada, yaitu untuk pelengkap dalam pada masa modern ini gitu. Juga dalam ilmu psikolog dan yang lainnya pastinya saling bersangkut paut gitu, ilmu pendidikan Islam ini gitu. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai filosofi pendidikan. Nah, teman-teman, filosofi pendidikan ini berdasarkan dengan 3 poin utama, yaitu ontologi, epistemologi, juga aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi di sini berarti hakikat pendidikan Islam. Nah, dalam Islam, hakikat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki jasmani, rohani, akal, juga potensi untuk berkembang. Jadi, tujuan dari pendidikan Islam ini juga untuk membentuk manusia beriman, berilmu, juga berakhlak mulia. Agar apa? Agar manusia ini bisa menjadi hamba Allah, juga menjadi khalifah di bumi ini. Terus yang kedua ada epistemologi. Nah, epistemologi di sini yaitu sumber atau cara memperoleh pengetahuan, cara memperoleh ilmu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, sumber hukum Islam ya, di sumber pengetahuan Islam ini tuh pastinya terdapat dari Al-Quran, juga hadis, dan juga ijma dan kias. Nah, jadi cara kita memperoleh ilmu pendidikan Islam ini pastinya dengan belajar yang bersumberkan dengan Al-Quran dan hadis, juga ijma dan kias. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini yaitu ada aksiologi. Aksiologi di sini berarti tujuan dan nilai-nilai ilmu. Nah, dalam Islam, pendidikan Islam ini tidak hanya bertujuan untuk duniawi saja, tetapi juga untuk akhirat. Nah, jadi ilmu ini itu pasti kita pergunakan untuk hal-hal kebaikan. Kita terapkan dalam kehidupan kita, yang mana pastinya banyak sekali hal-hal yang emang semestinya kita lakukan sesuai dengan pengetahuan yang kita dapat gitu. Terus juga pendidikan Islam ini juga tidak hanya bertujuan membuat atau membentuk orang manusia menjadi pintar, tapi juga membentuk manusia bermoral dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu pembahasan mengenai sejarah pendidikan Islam, itu pada masa Rasulullah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, juga pada masa perkembangan modern. Yang mana pada masa Rasulullah ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan juga Madinah. Yang pastinya awal mulanya pendidikan Islam ini yaitu setelah menerima wahyu pertama pada saat itu Rasulullah SAW. Nah, yang mana pada saat di Mekah ini pastinya Rasulullah itu bertahap dalam mendidik dalam berdakwah mungkin dalam pendidikan Islam ini.
beliau mengajarkan tauhid. Yang pertama itu tauhid dan keislaman. Nah, dan pada saat di Mekah juga Nabi Muhammad SAW ini melaksanakannya secara sembunyi-sembunyi karena banyak yang tidak atau yang belum setuju gitu. Terus, nah kalau misalkan pas di Madinah, mulailah beliau ini melaksanakan dengan cara terang-terangan karena juga kan banyak sudah banyak yang masuk Islam juga gitu kan. Terus juga yang kedua pada masa Bani Umayyah. Nah pada masa Bani Umayyah ini itu ada yang namanya kutab teman-teman, yang mana sistem pendidikan ini tuh di sebuah masjid mungkin ya, atau mungkin emang bisa kayak di rumah-rumah gurunya gitu, dengan diajarkannya itu ilmu Al-Quran dan dasar-dasar Islam gitu. Jadi masih dasar-dasarnya kalau misalkan di kutab ini. Terus dalam pada masa Bani Abbasiyah. Nah kalau pada masa Bani Abbasiyah ini pastinya sudah berkembang pesat, yang mana bukan hanya bukan hanya pengetahuan Al-Quran yang dan dasar-dasar Islamnya saja yang dipelajari atau yang diberikan pembelajaran, tetapi juga dengan ilmu-ilmu umum. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini juga banyaknya atau banyak terlahirnya ulama-ulama, orang-orang yang memang ahli ilmu gitu. Itu pada masa Bani Abbasiyah. Jadi emang berkembang pesat juga. Terus selanjutnya pada masa perkembangan modern. Nah, seperti yang teman-teman tahu dan teman-teman rasakan, pada masa modern ini pastinya perkembangan pendidikan Islam ini sangatlah begitu bisa dibilang begitu pesat, karena pastinya sudah menggunakan teknologi canggih, juga sudah terlahirnya atau banyaknya pembangunan universitas Islam gitu pada masa modern ini. Jadi pasti lebih berkembang gitu pada masa itu dan lebih dimudahkan juga. Nah, selanjutnya yaitu adalah pembahasan mengenai sistem pendidikan tradisional. Nah, sistem pendidikan tradisional ini terbagi dalam berarti ada di situ dalam materi ini itu disebutkannya itu ada kutab, madrasah, juga pondok pesantren. Nah, sebenarnya teman-teman juga yang saya pelajari gitu ya, yang saya dapatkan dari dosen saya itu, sistem pendidikan tradisional ini itu pastinya ada yang bersifat formal, non formal maupun informal. Nah, kita bahas yang pertama itu dari kutab. Nah, kutab ini sebenarnya sebutan sebuah sekolah ya, tapi bisa dibilang ya bukan sekolah gitu. Karena itu kayak dari awalnya pendidikan Islam di dunia itu disebutnya kutab. Jadi kalau misalkan di sekolah itu setara dengan SD ya, karena kutab ini itu ya sendiri kayak madrasah atau emang tempat belajar gitu. Cuman ya yang memang diajarkannya itu Al-Quran dan emang dasar-dasar dari pengetahuan Islam gitu. Itu disebutnya kutab. Terus yang kedua ada madrasah. Nah, untuk madrasah ini berkembangnya ada pada zaman Bani Abbasiyah, yang mana kalau misalkan di dunia, bukan dunia, di zaman sekarang ini madrasah ini setara dengan pendidikan SMP, SMA, atau mungkin bisa setara dengan universitas gitu, yang tempat kampus-kampus kuliah. Dan juga madrasah ini itu yang diajarkan bukan cuma Al-Quran dan dasar-dasarnya saja, tetapi juga dengan ilmu pengetahuan umum seperti matematika, filsafat, berarti memang sudah berkembang sangat pesat ya. Terus juga terakhir ada pondok pesantren. Nah, kalau untuk pondok pesantren ini itu ciri khas atau khas budaya dari Indonesia. Yang mana kalau di pondok pesantren itu pasti dipimpin oleh seorang kiai yang pastinya juga lebih berfokus pada pembelajaran seperti kitab kuning gitu. Jadi lebih berfokus dalam bidang keagamaan dibanding dengan ilmu-ilmu yang umum lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu pembahasan mengenai pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak. Nah, jadi teman-teman, pastinya orang tua di sini sangat berperan penting bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan itu. Karena apa? Karena sebenarnya awal utama pendidikan seorang anak itu pasti dari keluarganya sendiri, itu
terkhusus pada orang tuanya sendiri. Seperti yang biasa kita dengar ya, kita baca gitu, apalagi buat seorang calon ibu gitu, al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu ini sebagai madrasah pertama untuk anaknya. Jadi seharusnya sebelum kita apa sebelum kita menyerahkan anak kita ke lembaga pendidikan juga di sekolah kan, atau mungkin di pondokan atau apa, pastinya kita sudah membekali anak tersebut. Membekali di sini dalam artian kayak sudah membekali dasar-dasarnya, membekali dalam akhlaknya, ilmu tauhid-tauhid yang dasar-dasarnya gitu. Jadi ya memang pendidikan pertamanya itu dari orang tuanya. Karena apa? Ya karena itu memang peran penting. Karena kan ibaratnya dari bayi sampai dia beranjak mungkin sampai balita atau mungkin sampai sebelum masanya sekolah, pasti di bawah pandangan orang tuanya. Nah di saat itulah orang tuanya menerapkan atau mendidik dengan didikan yang baik, sudah apa ya, sudah memberikan asupan-asupan mengenai pengetahuan-pengetahuan dasar seperti itu. Terus juga tidak sedikit ya anak-anak yang memang berpendidikan tapi ada hal lain gitu, dikarenakan sebenarnya itu terkadang faktor dari keluarganya atau orang tuanya seperti itu. Terus juga apakah penting masyarakat dalam apa dalam adanya pendidikan ini gitu? Itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Terkadang lembaga pendidikan yang berdiri di suatu daerah misalkan, jika tidak ada dukungan dari masyarakatnya, maka lembaga tersebut tidak akan apa ya, tidak akan berkembang, ibaratnya itu tidak akan memiliki potensi kemajuan yang pesat itu. Ya kan ibaratnya juga gini, kalau misalkan masyarakatnya juga mendukung gitu, pasti kan lebih mudah untuk kita berkolaborasi juga bersama, untuk kita menjalin hubungan baik yang pada akhirnya bisa secara tidak langsung gitu bisa membuat lembaga tersebut berkembang seperti itu. Juga yang tadi awal itu, yang mana peran orang tua itu sangat penting, itu memang benar-benar sangat penting. Karena juga pastinya anak yang sedang menempuh pendidikan juga butuh support dari orang tuanya, juga butuh kayak pastinya segalanya itu bersumber dari keluarganya terlebih dahulu gitu, sebelum anaknya terjun ke dunia pendidikan yang sesungguhnya gitu, ke dunia pendidikan yang lebih luas. Nah mereka pasti harus mendapatkan pendidikan terlebih dahulu di rumahnya, yaitu dari orang tuanya. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya, atas dalam latar teks videonya juga yang masih sangat-sangat jauh dari ketentuan sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.